di mana mereka sudah cukup memiliki angin segar dengan adanya kemenangan yang baru saja tadi didapatkan. Dan aku ikonnya sama Zipex sih di M4 kemarin. Begitu. Yang menghadirkan Harith Gold, Lunox Gold. Di M4 kan pertama kali. Benar. Di M4 ya, bukan di mana-mana ya, Iya, di iya, M4. iya, iya. Kalau aku masih di Ruby Dede sih. Oh iya, Ruby Dia Dede. ikon banget loh. Benar, legenda lah ya. Gue sampai sekarang ngelihat Lunox ya, 2 ulti Darkening sama Order Brilliant. Itu gue bilang pasti Ruby Dede Oh, gitu combo loh. Ruby Dede. Combo Ya, Ruby Dede, bener. betul. Iya, ya menarik banget. Dan itu dia dari Timnas Myanmar. So ini dia Timnas kebanggaan kita, Sang Garuda Muda Indonesia. Yes, dan ternyata kayaknya ada pergantian pemain kah? Nampaknya Belum, belum. Masih dengan adanya Dreams line up yang sama. bermain di sana ya. Yes, Atau ini dia. Rahmat. Rahmat. Iya, 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 iya. Mereka menggunakan nama asli ya teman-teman. Benar. Jadi kalian tuh kalau misalkan tahu pro player nih, jangan cuma tahu nicknya doang. Kadang masih ada yang bingung loh. Ini Benar. itu siapa sih? Ini kan Sans kan bilang. Mm. Brans kan Jabran. Albert sebenarnya Albert cuman dia pakai nama tengahnya Nielsen. Iya, 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 iya. Pokoknya buat teman-teman, sekali lagi gue ingetin, lupain dulu jersey kalian. Kalian Beneran dukung ya. demi nama Indonesia dan lihat sportivitas yang sudah disiapkan dari keduanya. Fishbam menandakan match sebentar lagi akan mulai. Mereka berdua juga pasti udah reset nampaknya dengan Myanmar yang tadi mungkin abis menang, nggak boleh sampai terbawa hype. Dan untuk Indonesia harus benar-benar evaluasi apa yang salah dan benar-benar dibenerin sekarang juga. Benar, karena tadi juga mereka pasti udah ngintip juga permainan dari Myanmar ya. Karena Betul. sedikit banyak dari coach juga udah dapat insight-insight. Dan ini dia coachnya, langsung aja kita sambut juga di panggung SEA Games. Kita percaya Zeiss ya untuk mendampingi para pemain kita, atlet-atlet kita pastinya. Tapi lihat, kapten kita udah mode ganas nih kayaknya, sampai udah lepas jaket, akan gerah, udah Wah. panas pertandingannya nih. Udah all in banget karena memang jujur teman-teman, walaupun ini ya kita tahu ini adalah match penentu, cuman ya mood gua tetap didukung, apapun yang terjadi harus didukung dulu gitu kan. Ini matchnya aja belum jalan, gimana kalau belum jalan aja udah pesimis, udah bahaya gitu kan. Harus tetap optimis. Dan ini dia tim line up dari Myanmar, ada Justin, ada Ruby Dede, ZP, ada Ken, dan juga Naomi. Kemarin Zip X, sekarang Zippy. Season depan Zip Z. Deep Z bisa jadi Ntar balik lagi ke A. ganti terus tuh, Iya. banyak dong ya. Berubah kan dari Zip X ke Zippy sekarang. Betul. Ya itu harus diwaspadai juga teman-teman karena pergerakan mereka tadi luar biasa bagus. Dan ini Captain Psychots. Ya udah ngasih positive vibes ya. Ada Gilang, Rizky, Jabran, Nielsen, dan juga Rahmat. Betul ya. Reset teman-teman, apa yang sudah Ayo. terjadi tadi Ah. kita harus lepasin dulu. Percayakan kepada mereka, pastinya ada evaluasi. Gak mungkin ketika timnas kita kalah dan mereka gak melakukan sesuatu. Dan gue percaya banget, apapun hasilnya nanti mereka udah kasih yang terbaik. Pasti dong, tapi mereka masih fun ya ininya. Vibes-nya. Vibes-nya masih positif. First pick didapetin oleh Indonesia, harus bisa dimanfaatin pastinya. Betul. Untuk prioritas kita tahu juga kita punya King Sans di sana. King Sans ya. Ada 2 King dong kalau King Sans. Ya udah deh ganti Lord Sans. Lord Sans ya. Gila Sans. Gila Sans ya boleh, hashtag Gila Sans juga boleh masih karena masih ada mainnya di sana gitu kan. Dan kita melihat juga nih dari vibes-nya teman-teman Myanmar. Terlihat jujur ya, kalau gua jujur nih, mereka kayak agak sedikit tegang mungkin ya. Karena mereka tahu lawan mereka berat. Iya. Ya dong, Iya, sudah pasti. itu harus diakui ya. Ya ini lagi Tegang juga sih dia kayaknya. scroll dulu, malu kan Aduh. ke Ciput Nggak di ya. sana, nggak di sini sama. Iya. Nakem malu. tutup muka. Padahal Ayo. cantik loh. Ini dia Kapten Psychots atau yang kita sapa Rizky. Rizky betul ya. Vibes-nya masih positif banget teman-teman. Jadi buat kalian yang dari tadi mungkin kalian masih mempertanyakan apakah masih aman Indonesia. Lihat wajah-wajah mereka yang masih terlihat sangat aman teman-teman. Hashtag tim Indonesianya masih boleh juga kalian spam. Ingat lupain dulu, bersatu dulu semua demi nama Indonesia. Yes, jadi aku mohon ya tolong kalau misalkan ada yang caper di skip aja atau ditiban aja pakai emot merah putih, pakai hashtag tim Indonesia atau Indonesia emas. Yap. Pokoknya kasih komen-komen positif, kasih dukungan-dukungan juga untuk mereka pastinya bisa bangkit dan mengharumkan nama Indonesia. Betul sekali. Penentuan memang harus diakui ini adalah match penentuan. Jujur kalau seandainya memang di sini
Indonesia bisa meraih poin penuh lagi kayak satu game ini benar-benar dominasi lah hitungannya. Pastinya mental juga akan ke-up teman-teman ya. Betul. Jadi pokoknya dukung aja mereka. Dan perlu kalian tahu juga mungkin yang nge-skip tadi dari match pertamanya, Indonesia itu udah mendominasi dari awal. Jadi ada beberapa kesalahan mungkin di akhirnya dan itu yang harus diperbaiki. Dan gue yakin sudah diperbaiki. Harusnya ya, harusnya itu wajib kudu mesti diperbaiki dong. Mesti Ya dong itu meminimalisir nantinya adanya sedikit mistake-mistake, Ya. terus juga bisa memanfaatkan keadaan dan yakin aku tadi match yang pertama cuman kayak ya udah itu match pembuka aja. Match Mungkin pembuka. masih ada tegang atau apapun itu, maksudnya Demam panggung. banyak faktor juga. Tapi sekarang harusnya mereka udah warm up, mereka udah lebih siap lagi, mereka udah tahu apa yang tadi mungkin masih kurang di match sebelumnya. Dan kita doakan yang terbaik pastinya untuk kelima atlet yang sekarang akan bertanding untuk mewakili nama Indonesia. Teman-teman, ini bukan cuma sekedar mewakili nama timnya, tapi mereka mewakili nama negara kita, Betul. Indonesia. Jadi kami mohon untuk positive vibes-nya juga. Iya. Dan pastinya kita mau yang terbaik dong. Semoga banget ya bisa nyusul ladies yang udah dapetin prestasi di mana gold medal kemarin bisa diraih. Dan gue berharap banyak juga untuk tim yang cowoknya juga pengen banget ngelihat Indonesia akhirnya bisa meraih gold medal. Ya kita tahu untuk recordnya dari SEA Games 2 kali terakhir SEA Games yang sudah dihadiri dengan Mobile Legends cowok dari Indonesia masih belum bisa mendapatkan gold medal. Dan gue berharap banget kali ini SEA Games kali ini bisa membuka gold medal untuk Indonesia. Yap, ya kita berkaca sedikit ya, di mana Mobile Legends ini menjadi salah satu cabang olahraga di SEA Games Betul. di 2 tahun sebelumnya, 2 season ke belakang ya berarti ya, bukan 2 tahun karena SEA Games itu tiap 2 tahun. Betul. Dan kita memang selalu di grand final, tapi dengan tim yang sama. Walaupun playernya beda-beda. Tapi Indonesia, Philippines ini memang langganan banget grand final SEA Games. Dan kita masih belum bisa mendapatkan gold medal. Dan kita doakan semoga di SEA Games ke-32 ini bisa memecahkan itu semua. Betul sekali ya, gue yakin teman-teman juga berharap dengan hal yang sama. Jadi pastikan satukan suara kalian dan kumandangkan hashtag tim Indonesia. Indonesia. Oh, pokoknya tadi sih udah ya kita tahu ya mereka tuh pasti jago-jago banget gitu. Cuman Iya dong. ya udahlah ya, kita bakal lihat aja dan kita dukung pastinya, dan kita akan mengintip terlebih dahulu di fase draft band and pick di mana ternyata Natalia yang menjadi sebuah respect terhadap, ya kita tahu Natanya Naomi ya. Oke. Nata dari Naomi kena respect. Ada Faramis juga ternyata. Mungkin di match sebelumnya dari Indonesia sendiri sempat sedikit kesulitan dengan adanya Faramis yang bisa membalikan keadaan dengan cold artarnya. Dan itu langsung di-ban. Antisipasinya gue suka banget. Langsung respect target, gak pakai lama. Dan ini dia Indonesia yang gue bener-bener ingin ada gitu. Bener-bener Indonesia yang diharapkan. Namun kalau untuk Myanmar, masih ada Wan juga dan Kaja. Pick off metode yang mungkin mengerikan banget untuk mereka, langsung ditutup. Dan ada Franco juga. Wow. Cukup unik ya, ada Target Ben ya. Franco. Target banget. Target banget, 2 hero Naomi langsung ditutup di first phase. Oke, mereka coba untuk respect pastinya. Kita tahu potensi dari Naomi untuk pick off juga cukup luar biasa. Sebenarnya tipikalnya mirip-mirip sama Rahmat soalnya, sama Dreams. Mirip. Karena Franco juga gitu Iya kan. kan? Dan sebenarnya Naomi pun ya mungkin Natalianya memang spesial lah. Tapi untuk yang lainnya itu terbilang mirip dengan support hero juga. Masih di sekitar situ. Namun untuk kelas binnya nih, apa kabar Joy? Apa kabar Arlot? Apa kabar Glue? Yang masih terlepas semuanya, dan jangan lupa Indonesia punya Gilang yang dia power banget dengan Valentina. Ya, jadi kalau misalkan mau lepas Arlot juga bahkan final slash-nya bisa menjadi salah satu senjata makan tuan untuk Myanmar ya. Itu dia. Power tapi Glue yang ditutup, berarti ini mengontes ke arah Arlot dan juga Joy. Atau kalau misalkan emang mau priority ke hero-hero yang memang kita tahu ya setup kayak Farsha, Valentina itu juga seringkali juga diprioritaskan untuk Suns. Oke, atau mungkin kalau kita tarik nih ke jungle yang happening banget dari tadi. Lancelot, Fredrin, 2 jungle yang menurut gua nih kalau memang dia nyaman di salah satu, itu masih worth aja mau diambil duluan. Ya. Karena biar nanti Myanmarnya yang pilih dia mau ngambil Joy Arlot atau mau diambil dua-duanya dan dikontes, dan lihat first pick-nya masih ke arah Joy. Jujur masih flex, bisa XP ataupun jungle, bahkan mid mungkin. Mungkin banget karena balik lagi, flexible pick masih terjadi untuk Joy ya terutama. Tapi akan langsung dijawab oleh teman-teman dari Myanmar. 2 hero akan langsung diamankan.
Kaja dan juga Franco sebagai efek suppress yang bisa menghentikan Joy secara pasti ini udah nggak ada. Betul. Harusnya nggak bakal banyak halangan nih, yang kita tahu Joy juga kan punya immune. Yes, betul. Jadi bakal bisa berkelana ke belakang-belakang. Mungkin kalau kita lihat dari match sebelumnya, Arlott dari Ruby DD itu cukup berbahaya dan ya langsung diambil kembali. MVP ya tadi ya? Iya, sempat menjadi MVP juga, nggak tumbang sama sekali. Jadi dengan hasil baik tadi mungkin diharapkan Arlottnya masih bisa untuk bawa vibes yang tadi. Dan Valentinanya diambil. Mungkin deny pick juga karena Suns kita tahu lah dari sebelum ini, sebelum SEA Games dimulai. Mungkin teman-teman yang nonton juga dari MPL segala macam itu tahu pasti semengerikan apa Valentina dari Suns ataupun Gilang sekarang namanya. Dan itu langsung di-deny. Dan Myanmar tahu mereka dapetin Arlott dengan ultimate final slash yang begitu impactful. Mereka nggak mau menerima itu juga. Ya. Jadi ya udah diamankan aja. Mungkin nantinya akan melepaskan Varsha atau Yves ya bisa di-copy juga. Itu Betul. bakal menjadi sebuah wise choice untuk Myanmar. Tapi kita akan melihat dengan adanya Joy juga yang masih fleksibel ya. Masih bisa jatuh ke tangan dari Gilang. Tapi dijawab pula dengan adanya Fredrin dan juga Beatrix. Oke, mengamankan sosok jungle seharusnya. Atau sebenarnya masih bisa ditukar sih, Joy-nya misalkan di jungle gitu kan, Fredrinnya di XP. Bisa. Masih bisa juga gitu kan. Tergantung nanti strateginya tuh mau ke arah mana. Tapi yang pasti adalah roamernya itu disimpan untuk second phase. Untuk Indonesia. Jadi masih banyak banget nih pool hero dari roamer yang terbuka. So, untuk pick ketiga, last pick di fase yang pertama untuk Myanmar. Mau ngambil apa nih? Marksman mungkin? Karena udah melihat marksman dari Indonesia. Atau dia secure roamer dan akhirnya dia bandnya target ke arah roamer untuk mempersempit pool roamer dari Indonesia. Iya karena udah makin sempit lagi ya. Bahkan udah ada 3 hero yang di ban dari sisi romnya. Kadita juga yang kita tahu itu power bagi Dream. Soalnya itu power banget juga. Dan ternyata Kari yang langsung diamankan untuk Myanmar. Wow, Kari ya cukup berani loh. Tadi gue sempat berpikir apakah mau ke arah Cloud nih. Karena Cloud salah satu hero yang lumayan bisa kabur lah dari kejarannya Joy gitu kan. Kita tahu terkaman Joy itu agak mengerikan teman-teman. Jadi kalau misalkan kayak Kari yang escape ability-nya tuh kecil, range-nya tuh nggak jauh. Itu bisa ditempel lagi sama Joy-nya. Dan kalau Cloud itu kan dia ya bisa gocek lah Battle Mirror Image yang lumayan jauh bisa ditukar juga sama badan dia. Tapi ya Kari untuk nge-build down Fredrin masih cukup make sense. Untuk laning, jujur gue masih megang Beatrix sih kalau di laning awal ya, di gold lane awal. Iya dan sebenarnya kalau dari segi teamfight juga ya perlu diingat Kari damage-nya gede cuman dia single target. Nah dia bisa dimanfaatin dengan berbagai macam senjata yang dimiliki oleh Beatrix ya kan ada Bennett nih Girus yang yaitu area gitu dalam keadaan teamfight itu bisa menjadi splash damage juga. Tapi untuk kali ini mid lane-nya dipersempit ke arah Eve-nya karena masih banyak asumsi juga untuk Joy-nya ini akan ditaruh di mana nih. Iya, mungkin kalau memang mau ditarget sekalian ya, Myanmar bisa ngebuang satu lagi ke arah Varsha. Ya karena ya kita tahu lah Suns memang sering banget pakai Varsha juga. Tapi kalau kita lihat ke arah Indonesia nih, roamernya mungkin kalau memang mau dipersempit lagi boleh. Atau dia tutup ke arah jungle ternyata, Lancelot yang dari tadi muncul terus menerus. Jungle Lancelot dengan item build-nya tank yang benar-benar happening banget sekarang langsung ditutup. Menurut gue ini cukup bagus. Satu lagi mungkin kalau memang mau jungle Martis kayaknya enak deh. Atau Akai mungkin. Combo Akai Arlott bisa keluar nih soalnya. Ya karena itu bakal mudah untuk nge-trigger dari vengeance-nya Arlott ya. Oke, tapi kita akan melihat terlebih dahulu last ban yang akan dilakukan oleh teman-teman dari Myanmar. Kalau mau nutup ke mid lane lagi ya Varsha itu udah jadi target yang optimal harusnya ya. Tuh. Walaupun sebenarnya mungkin Myanmar juga gak gentar kalau misalkan memang Varshanya dilepas, tapi enggak nyatanya. Mereka bakal langsung target ban 2 hero terakhir atau di second phase-nya ke arah hero-hero dari Gilang. Sama-sama belum punya roamer harusnya ya. Dan untuk Gilang sendiri, full hero dari mid lane-nya. Kalau kita tarik lagi nih dari beberapa season kemarin. Masih ada Lilia sebetulnya. Lilia yang cukup powerful juga untuk Gilang. Jadi kalau untuk pool dari mid-nya menurut gue masih cukup banyak. Karena kalau emang poolnya tipis, gue nggak yakin gitu kan Indonesia memang nggak ngambil duluan. Mereka punya rencana taruh Gilang di bagian second phase. Mereka udah siapin hero-nya. Dan Fanny ternyata, oke. Respect juga. Oke. Ternyata Fanny yang ditutup. Atau kalau misalkan emang ya udah kita asumsikan nih ya. Predatornya taruh di jungle. Dari Joy-nya ditaruh di XP. Mid-nya Kadita.
Midnya bahkan Kadita. Kadita ini fleksibel banget, bisa dipakai Dreams, bisa dipakai sama Suns. Make Ya kita sense. sebut Rahmat atau Gilang lah ya. Yap. Itu dan dua-duanya juga menurut aku power. Iya, masuk akal. Kaditanya juga masih lepas Mm-mm. sekarang. Bisa maksa Karinya untuk pakai Purify. Ya. Dan itu bikin Joy nanti enak banget ngejar ke arah Karinya. Atau kalau memang mau diasumsiin lebih liar lagi ya Joy-nya di tengah juga masih possible loh. Mm-mm. Kalau memang udah kehabisan full hero dan Kufra ternyata. Pilihan yang cukup tepat menurut gua. Lumayan asik juga. Paling enak kayaknya Lolita Kadita gak sih? Lolita Kadita, Dari Dota Indonesia ya. ya. Oke. Tapi kita akan lihat ya. Dari Lolita kah atau Kadita, atau justru oke, nanti frontline-nya akan mengandalkan dari Fredrin ya. Kaditanya masuk ke ROM untuk metode pick off, nantinya mid-nya bakal diisi untuk hero-hero Surprise lain pick kayak mungkin ya. Lilia atau yang bisa nge-burst juga. Karena kalau misalkan dengan mungkin Kagura salah satunya, itu kan bisa langsung lompat ke belakang, dia punya imun juga. Dan Kadita yes diamankan, dan juga Minotaur. Oh, Wow. halo Minotaur. Yang akhirnya muncul sebagai sosok rumor seharusnya dan last pick-nya Martis. Yes, ini tadi sempat dinotis juga dari Martis. Apakah memang Martisnya ini enak buat nge-counter Fredrin. Tadi kita sempat membahas Akai juga yang bisa combo bareng sama Arlot. Tapi ternyata Martis yang dipilih oleh Myanmar. So teman-teman, gue minta kalian bersatu dulu teman-teman. Lupain dulu semua jersey kalian, tim favorit kalian. Karena semuanya bersatu demi Indonesia. Talent prediction dari kita berdua sudah pasti. tidak ditanyakan Udah lagi nggak perlu dong. diragukan lagi, karena kita akan mendukung dan mengeluarkan semua energi kita untuk bisa mendukung Indonesia di match pertemuan antara Indonesia dan Myanmar pastinya. Dengan surprise pick Minotaur yang muncul untuk kali ini. Harus metode pick off dan team fight nantinya yang bakal menjadi kekuatan sendiri untuk Indonesia. Jadi kita langsung aja melihat ke Lane of Dawn akan seperti apa, karena aku udah deg-degan banget, pastinya buat teman-teman di rumah juga lumayan deg-degan. Oke, penentuan teman-teman. Indonesia berhadapan dengan Myanmar. Bukan lawan yang mudah, namun kita percaya Indonesia memberikan yang terbaik untuk kita. Let's go to the Land of Dawn. Let's go. Dan yes, tadi seperti aku mention juga, mid-nya emang tadi udah dihabisin kan. Varsha, Valentina-nya diambil. Masih ada Kadita yang memang sering kali juga, tapi ada satu tabrakan dengan Tyrant's Revenge ya. Mencicil sedikit demi sedikit HP yang dimiliki oleh Gilang. Dengan efek terrifying-nya juga, kena splash damage. Membuat dari Rahmat sedikit terpok, tapi perlu diingat, kalau misalkan pakai favor, itu heal up-nya gede loh. Banget. Apalagi ketika dia lagi red mode kan, itu akan nahan basic attack juga. Ngubah basic attack itu jadi heal. So, ditabrak orange-nya. Wow, dan bahkan kita bisa lihat agresivitas dari Myanmar ya, yang dimana kita melihat level yang diunggulkan dari Ken di sana, mencoba langsung saja menginvasi jungle yang ada. Belum level 4, tapi Naomi benar-benar memberikan zoning out yang begitu baik untuk Myanmar. Tapi untuk Indonesia, kita melihat adanya Fredrin di area XP, Joy-nya di jungler. Betul, Nelson dengan Joy-nya. Sebenarnya untuk mobilitas ya, nantinya bakal lebih enak. Mungkin di XP-nya agak sedikit lama jalan, tapi nggak masalah. Biar mid lane Ken bermain dengan sangat-sangat agresif. Dengan power spike di level 4, dia siap untuk ngedive. Oke, tapi di arah bawah memang perlu dilihat ya. ZP agak sedikit cukup tertekan, tapi lihat Naomi langsung terbang menuju ke arah depan sana. Nielsen yang diganggu abis-abisan pastinya, mencari stack terlebih dahulu, tapi nggak ingin lebih karena memang tidak ada rekannya. Melihat player Myanmar yang ada di sana 3 orang, sehingga Nielsen pun harus merelakan gold crab-nya diamankan di tangan dari Myanmar. Oke, Turtle sekarang. Romernya sama-sama lagi ngambil level 4. Yap. Nantinya bakal sama-sama punya ultimate dan lumayan berbahaya. Tapi sepertinya di reset terlebih dahulu. Ken masih belum percaya diri untuk ngambil karena dari Joy-nya Nelson juga udah mulai ngambil purple. Mungkin pertarungannya akan ditahan sedikit sampai Nelsonnya punya purple dan mulai nge-set up ke arah Turtle-nya. Yes, dan mereka udah coba untuk zoning out masing-masing ya. Udah set up posisi juga ke area Turtle yang akan menjadi penentuan. Mampukah adanya kontes yang dilakukan, tapi lihat udah coba ditarik lagi ke sisi dari Indonesia. Pokingan damage udah terasa juga, dan Justin IMD terhadap Rofev bakal coba untuk ditabrak lagi, dihindari begitu saja. Tapi lihat Rizky di depan sana juga menahan damage yang cukup banyak, tapi Gilang memberikan surprise attack, tapi
tapi belum cukup damage sehingga Rofev harus dipaksa untuk mundur terlebih dahulu dan Retribution dari Nelson berhasil mendapatkan turtle-nya. Ada Bian Fury yang terbuka tapi Gilang ke sana harus terpick off begitu saja. Satu player yang hilang dari Indonesia ditukar dengan adanya turtle juga dari Indonesia. Fight yang cukup panjang sampai gold lane-nya datang loh. Jabran turun tangan untuk ngebantu di arah turtle. Sisi baiknya adalah Indonesia mendapatkan buff turtle yang sekarang dipegang sama Nelson. Mungkin ya harapannya bisa untuk megang kendali untuk 1 menit ke depan, bisa untuk invasi juga. Tapi terlihat dari Myanmar ini dia nggak kendor sama sekali. Mereka coba untuk memimpin rotasi nanti dan untuk Gilang. Buying time yang lama banget tadi dilakukan, tapi tetap harus menjadi korban. Wow, dan Gilang masih belum punya cukup damage ya untuk bisa instant burst. Apalagi yang pasti ada di depan yaitu dari Naomi atau Ken. Ya. Coba buka visionnya terlebih dahulu. Dan Indonesia harus bersabar dulu nih, udah dapetin turtle tadi. Dan sekarang goldnya juga udah sama nih, makin sengit lagi, tipis-tipis aja perbedaannya, nggak terlihat adanya dominasi dari kedua belah tim untuk saat ini. Dan tinggal tunggu momentum terlebih dahulu. Dan bahkan Jabran di sini cukup bisa menabung. Dia coba untuk bantu clear di arah mid. Iya ya, dia coba untuk makan dual lane dengan konsep ya Kadita itu memang seperti biasa teman-teman. Kurang lebihnya kalau kalian mau yang simple itu double roamer. Nah gampangnya kayak gitu, jadi midnya juga dimakan sama Beatrix. Namun kita lihat di arah bottom lane. Yes, dan bahkan lihat dengan adanya Rahmat kali ini berhasil juga menculik Naomi sendiri dan Electrifying Beast sudah diaktifkan. Nielsen mengejar ke belakang tapi nampaknya masih bisa mundur ke arah belakang. Belum ada poin pick off lagi setelah adanya Naomi yang ditumbangkan. Tapi ini menjadi sebuah angin segar juga nih untuk Indonesia, di mana mereka coba untuk pick off satu persatu sekarang. Iya betul sekali. Mungkin di arah bottom lane Gilang ternyata rock wave yang dikeluarkan coba untuk di cancel, mungkin di sisi lain Ruby Dede coba untuk membeli waktu lagi, ditabrak mungkin di depan ada Nelson yang harus mundur terlalu dalam, tidak boleh bermain di dalam turretnya dan reset kembali dari keduanya. Yap, dan ternyata ada pertarungan juga di sisi yang berlainan, bahkan Nielsen ditumbangkan sehingga tidak akan ada adu retribution di area turtle. Kalau kita intip dari minimap, itu Ken-nya udah beradu dan udah set up di area turtle. Tapi di sana hanya ada Rizky yang nggak punya power of retribution. Iya, hanya mengganggu saja. Mungkin kalau di akhir memang retribution dari Ken akan debate gitu kan. Akan dipaksa untuk keluar. Namun ternyata itu nggak cukup karena pertukarannya nggak worth sebetulnya. Di bottom lane tadi terlalu lama dan punishment ke arah Nelson ini lumayan bahaya menurut gua. Jadi harus lebih scaling lagi. Indonesia harus lebih tenang lagi. Kita lihat dari segi item Blade of Despair sudah dikantongi oleh Jabran. Power spike utamanya udah ada nih. Next itemnya bisa ke arah Malefic Roar mungkin. Atau kalau memang Fury Hammer mau dijadiin dulu ke arah Hunter Strike juga bisa. Tergantung memang nanti situasinya seperti apa. Namun kalau untuk bot lane, top lane. Wah, bahkan coba untuk ditabrak lagi, dive in ke dalam satu outer turret yang berada di arah atas. Hampir saja bisa dihancurkan, tapi yes, dengan adanya satu buah pergerakan yang cukup cepat dari Zippy, berhasil untuk ngancurin outer turret di arah top lane. Sebenarnya mau coba untuk ditahan oleh Indonesia, tapi cukup sulit. Iya. Karena tadi agak sedikit terlambat datang ke atas. Betul, setupnya udah di jalan duluan dari Myanmarnya dan sekarang kondisinya 1000 gold yang diungguli oleh Myanmar. Ini bahaya banget. Ini bahaya banget, min 1 jantung teman-teman. Oh my Sama God. kita deg-degan ya, jadi tetap harus didukung apapun yang terjadi. Mereka gue yakin bakal kasih yang terbaik. So mid lane, perang lagi. Udah mulai terjadi adanya pertemuan di area river dengan adanya Ashura Aura yang mencoba untuk mencicil keberadaan dari Gilang, membuka rerumputan, tapi charge dari rerumputan juga sudah mulai terdengar. Tapi nampaknya bakal coba untuk diurungkan kembali niatnya. Golden Staff sudah diamankan di tangan dari Zippy. Indonesia mereka harus kembali menabung dulu, dan bahkan ini dia combo wombo yang memang nggak mau dikomit kepada Justin. Karena di sana Justin masih siap dengan adanya flicker dan juga raw wave imitasi. Oke, dan stun menuju ke arah Gilang kali ini. Bakal coba dikembalikan mungkin Nelson di bagian depan. Gak mau terlalu komit, Petrify yang miss. Gilang, oh no. Di bagian lain masih ada Turtle yang coba untuk di setup kali ini Ken. Dengan power retributionnya dan masih bisa di-secure oleh Myanmar. Kembali mundur dari keduanya, coba untuk mereset ulang lagi. Satu advantage yang diambil oleh Myanmar. Oh my God, itu ada sedikit miss ya dari aksi penculikan menuju ke arah Ruby Dede. Ya. Dan bahkan kembali dipersempit lagi dengan adanya satu poin pick off yang tadi berhasil didapatkan juga plus turtle tadi, membuat dari Myanmar sekarang
unggul di angka 1.300. Indonesia mereka harus bangkit, Oh, tapi no. ini dia tabrakan menuju ke arah seorang Rahmat yang harus ditumbangkan. Nelson. Alter turret pun gak bisa lagi dipertahankan, tapi Nielsen is coming dengan ada electrifying bits. Langsung menumbangkan sesosok Zippy di sana, tapi memang Jabran juga terculik. Ruby Daida kali ini juga nggak punya lagi HP yang terlalu banyak, tapi Gilangnya yang berhasil untuk di-pick off dan bahkan tersisa Nielsen yang mencoba untuk bertahan, masih bisa bertahan dan membiarkan sesosok Rizky yang mencoba untuk mempertahankan inner turretnya juga dihilangkan di tangan dari Myanmar. Oh no. Ini bahaya rotasi 4-man ganking yang bagus banget dari Myanmar. Akhirnya satunya nyusul jadi 5-man ganking, midnya mulai terbuka. Nelson datang di waktu yang tepat, namun di sisi lain Jabrannya dikejar. Jabrannya dikejar dan berhasil ditumbangkan tadi. Membuat damage yang kita tahu Indonesia punya power spike damage fisikal itu di Jabran. Dan itu yang ditumbangkan, namun hilang kali ini, harus sedikit berhati-hati lagi. Satu hal positif, carry dari Zippy ini nggak pakai Purify. Jadi nextnya mungkin bisa di pick off oleh Gilang dengan Petrify-nya. Oke, tapi memang harus punya rumputan dulu yang aman nih ya, trapping-trappingnya. Tapi dari Rahmat yang mencoba untuk di-commit saja, ada damage dari Renner Apathy yang nampaknya mencoba untuk mencicil saja. Tapi untuk kali ini Indonesia harus reset dulu nih, mereka harus coba untuk kembaliin tempo mereka. Karena dalam keadaan yang cukup tertinggal, Myanmar sekarang lagi memegang kendali atas permainan ini nih, Lim. Betul, perbedaan 2000 gold di menit 9. Sebenarnya ini masih bisa banget untuk dikejar. Gak ada seperempat item untuk setiap player kok total dari perbedaan goldnya. Jadi masih cukup aman. Yang penting jangan ada misplay lagi dan Terror Revenge. Wow, Terror Revenge yang bakal langsung di-commit begitu saja dengan Renovem dan juga Petrify menuju ke arah depan sana. Dan itu dia Minion Fury yang impactful membuat dari Ruby Daida berhasil untuk dihilangkan. Tapi lihat Naomi-nya, 2 player hilang, 3 bahkan dari Myanmar, tersisa 2 saja. Indonesia berhasil untuk memenangkan fight-nya dan mencoba men-take over Lord yang pertama. Momentum yang sangat baik. Rahmat menjadi inisiator tunggal yang sangat-sangat optimal. Minion Fury connect ke arah 3 target yang benar-benar penting. Langsung nge-burst ke arah Ruby Dede. Dan bahkan Lord kali ini, Lord yang pertama bisa dikuasai oleh Indonesia. Buat teman-teman yang lagi nonton, boleh minta lagi nih hashtagnya teman-teman. Indonesia yang lagi berjuang kali ini bisa membalikan momentumnya. Yes, karena mereka bisa memanfaatkan keadaan. Counter initiate yang dilakukan, satu tabrakan tadi dari Tyrant's Revenge. Dan kita perlu ingat ya, Tyrant's Revenge kan areanya nggak terlalu gede kan. Yes. Dan kita lihat teritori Minion Fury itu kan gede banget ya. Betul. Dan itu retak sadadanya tuh daerah river. Iya, dan burst-nya tadi on time, semuanya siap. Bener, dengan Petrify yang ready, Rough Wave-nya juga tadi udah cukup siap dan membuat Indonesia sekarang unggul nih dari segi goldnya. Oke, 2000 gold langsung dikembalikan. Final slash barusan karena Rizky, tapi tanky banget Rizky. Bahkan nggak getar sama sekali. Lordnya ada di bagian bottom lane, mungkin ngabisin inner turret dulu ya. Menjadi tujuan utama dari Indonesia untuk sekarang. Yes, 3 outer turret udah hancur, inner turret yang akan menjadi target selanjutnya. Tapi lihat, zoning out yang dilakukan oleh Rahman juga udah mulai terasa. Dengan adanya Renner Apathy membuka rerumputan, tapi Magic Sentry telah diaktifkan oleh Myanmar, di mana Indonesia keberadaannya udah mulai ke spot nih. Mencoba langsung nge-split push juga di arah bawah dengan adanya satu Lord yang coba dikawal. Tapi minion di atas nggak terdorong nih, agak cukup sulit. Ini masih Lord yang belum enhance dan masih bisa di-defense dengan cukup mudah oleh Myanmar. Oke, pressure-nya tapi nggak lepas. Indonesia masih memberikan tekanan untuk Myanmar. Dengan Lord yang belum enhance aja, dia berani untuk nabrak ke arah base turretnya walaupun memang belum bisa hancurin. Tapi paling nggak dari Myanmar harus tahu kali ini Indonesia sedang memegang kendali. Mereka nggak boleh terburu-buru apalagi di top lane. Ken bakal coba di pick off mungkin masuk dari Nelson ke bagian depan namun turret yang coba untuk dituju. Electrifying Beats keluar dan harus reset lagi dari keduanya. Yeah. Inner turretnya botak semua. Mereka mau coba untuk ngasih gertakan aja ya untuk mundur dan ternyata emang nggak mencoba cari poin pick off. Mereka berfokus untuk ngancurin inner turretnya dulu. Lebih ke zoning berarti tadi ya. Ya. Untuk ke arah Ken-nya dan memang Ken-nya pasti akan kepukul mundur. Karena satu posisi adalah dia udah ngeluarin Ashura auranya. Ditabrak sama Nelson, di belakangnya juga siap nge-backup dari Rahmat. Ya udah paling benar pilihan yang terbaik adalah mundur. Dari segi item kita melihat Divine Glaive ternyata bersama dengan Genius One. Penetrasi dari Nelson ini udah sangat-sangat maksimal. Ada Holy Crystal juga dan ke arah Bloodwing bahkan. Ini bahkan memperkuat lagi damage dari Magicalnya. Oke, dan ini juga udah menjadi kesempatan juga ya untuk nge-invade ke arah Purple Buff. Dan yes, berhasil. Indonesia sekarang sudah mencoba untuk dominasi
game kita kali ini dengan inisiasi yang begitu baik pula ya, counter initiate yang dilakukan. Kami percaya Indonesia akan bisa memberikan yang terbaik kembali karena sekarang mereka udah ke-boost lagi nih. Dalam keadaan under dengan satu momen yang udah bisa ngebalikin. Sekarang Myanmar dalam posisi defense. Betul. Kali ini pressure-nya ada di Indonesia. Bloodwing-nya sudah jadi teman-teman. Nelson sudah mempunyai shield tambahan dengan absorb yang lumayan enak banget. Tambahan lari juga. Lord kedua akan segera hadir di lane of down. Bisa menjadi poin fight yang bakal terjadi juga nanti. Tapi bakal cepet banget sepertinya. Karena langsung dialain sama Indonesia. Yap. Karena kita tahu ya ada power dari Jabran juga. Tapi lihat, mampukah adanya kontes menuju di area Lord yang sekarang udah mulai dilihat. Tapi ternyata Gilangnya terpick off. Dan bahkan lihat damage dari ZP-nya udah mulai sakit. Rizky-nya termeltdown dengan decimation yang bahkan Lordnya di take over. Tyrus defense connect kepada dua orang sekaligus. Damage dari belakang tapi Nielsen dia terpick off. 3 orang dari Indonesia berhasil dihilangkan. Dan bahkan Jabran tersiap sendirian dan mega kill pun diamankan pula di tangan dari Justin. Tapi lihat one by one situation Jabran terpick off dan wipe out tercipta di tangan dari Myanmar. Dan akankah ini menjadi one straight push karena hanya ada satu orang aja dari Myanmar yang terpick off. Oh no, ini buruk dan kondisinya Gilang masih punya rock wave. Masih bisa clear mungkin di satu wave terakhir. Rizky juga bentar lagi spawn. Mid-nya dipaksa habis-habisan dan best turret-nya hilang. Ini bahaya. Ini cukup berbahaya, tersisa Rizky dan juga Gila yang mampukah bertahan. Tapi ada minion yang langsung saja digiring. Tapi Myanmar, mereka mencoba bermain disiplin. Mereka mundur dulu dan Indonesia masih punya nafas lebih panjang lagi. Wow, mid satu jantung kembali teman-teman. Tetap harus didukung. Dan Lordnya bisa di-clear dengan cukup aman oleh Indonesia. Kita tenangkan dulu sedikit. Kita lihat kondisinya di mana Indonesia kali ini masih bisa melakukan defense-nya. Top lane dan bottom lane, minionnya berjalan bersamaan dengan mid lane. Namun terlihat Myanmar sepertinya mereka nggak mau terburu-buru juga. Mereka bermain dengan lebih tenang, nggak mau sampai kehilangan momen yang lagi di arah Myanmar sekarang. Namun untuk Indonesia, satu miss yang terjadi dari arah Lord kedua tadi benar-benar harus diperbaiki. Nggak boleh sampai terbawa dan kita tahu masih ada momentum yang bisa banget untuk dipegang oleh Indonesia. Minion Fury di follow dengan Rock Wave. Ada juga Jabran yang tadi kita lihat damage-nya udah sakit banget. So menurut gua game ini masih possible banget untuk dipegang kembali sama Indonesia. Ya karena kita juga punya hero momentum ya. Nantinya dari Minion Fury yang akan menginisiasi. Ya kayak tadi lah counter initiate yang bisa dimanfaatkan ya. Untuk bisa mengembalikan keadaan. Tapi memang ini cukup fatal karena dengan adanya kalah fight, wipe out, dan Lordnya ke take over, itu menjadi sebuah ancaman besar pastinya untuk Indonesia sendiri. Karena lihat, gold dari ZP memang memimpin. Kita akan melihat ada conceal play menuju ke arah bottom lane, mencoba untuk mencari satu nyawa yang mungkin bisa diregang. Tapi Nielsen yang akan menjadi target operasi masih bisa mundur dan masih bisa bertahan. Masih aman, conceal yang terbuang barusan, retribution dari Nelson. Ke-trigger juga, tapi nggak masalah, objektif selanjutnya masih cukup lama. Hasclaw udah jadi juga nih untuk Jabran, lebih sustain lagi. Mungkin lebih bisa untuk beradu hit nantinya. Namun tetap inisiasi dari Rahmat ini akan menjadi kunci utama bagi Indonesia. 3.000 perbedaan gold. Dan ini menurut gue bukan pengaruh yang besar ketika udah masuk di menit 16. Mungkin beberapa sudah punya full item juga. Yang gue khawatirkan cuman adalah momen. Siapa yang bisa mendapatkan momen? Naomi dengan Kufranya, hero inisiasi juga. Dan kalau kita lihat dari Rahmat juga dengan Minotaurnya. Ini hero inisiasi juga. Jadi momen yang ini bisa terjadi antara Myanmar dan Indonesia. Tergantung siapa yang punya keputusan terbaik ataupun posisi terbaik. Jadi tetap harus didukung teman-teman. Sekali lagi Indonesia sedang berjuang. Min satu jantung. Min satu jantung sih asli. Tapi ini bakal lebih cukup dak-dikduk ya. Karena Lord yang sekarang sudah muncul. Perlu dilihat ini adalah Lord yang sudah ter-enhance. Udah mulai di-poke dari player-player dari Myanmar untuk saat ini. Ditarik dulu ke area sisi sebelah kanan. Coba untuk dicicil dan dipancing keributan di area Lord tersebut. Dan ya udah cuman diulur-ulur aja, ditarik ulur. Tapi lihat ada final slash yang udah mulai terbuka. Rizky terculik sendirian, masih ada Immortal. Tapi Immortalnya jauh dan bahkan ditabrak dengan Tyrus Slash dan Tyrus Revenge. Membuat dari Rizky kali ini harus hilang nyawanya dan bahkan kehilangan juga dari Jabrannya. Satu sosok carry yang hilang. Tapi lihat Minion Fury kena 4 orang sekaligus. Tapi gak ada follow up damage karena Gilangnya harus mundur terlebih dahulu. Gilang bakal coba dikejar dan akan menjadi wipeout kedua. My God, Indonesia. Mereka harus ter-wipe out. Dan tidak akan ada lagi satu player pun yang bisa mendefense. Myanmar langsung straight
out. Oh my god. Indonesia. Oh. Gua gak bisa banyak komentar. Dominasi yang dilakukan di awal, Myanmar pegang kendali, Indonesia sempat membalikan keadaan. Tapi Myanmar, mereka tetap fokus, mereka masih tetap bisa pegang kendali dan Indonesia, dua lokasi yang sama. Terjadi fight di dua lokasi yang sama dan keduanya Indonesia melakukan sebuah blunder kembali. 2 kali team wipe, 2 kali di tempat yang sama. Oh my god. Aku sedih banget sih jujur. Astaga. Indonesia, mereka hanya tinggal ada satu kesempatan untuk bisa berhadapan dengan Singapura nantinya. Tapi perjuangan mereka pastinya sudah memberikan yang terbaik. Kita wajib apresiasi. Walaupun kita tahu hasil yang sangat-sangat mengecewakan. Ya. Indonesia sudah berusaha. Dan gue yakin dari masing-masing player itu udah ngasih yang terbaik teman-teman. Yang gue lihat juga mereka bukan kalah yang emang disengaja atau segala macam. Mereka semua pakai kekuatan mereka, semua keputusan yang berat pastinya sudah dilalui. Tapi ya inilah hasilnya. Suka nggak suka kita harus terima tetap. Myanmar yang unggul gitu kan, dan dari group stage Indonesia gak bisa maju lagi ke babak selanjutnya. Berat banget, tapi memang ya ini harus diakui gitu loh kan, memang kenyataannya lah seperti ini. Dan yang gue lihat teman-teman, semua yang Indonesia lakukan itu udah berjuang. Yes. Jadi paling nggak kalian masih bisa menghargai usahanya mereka. Betul. Masih ada 1 match lagi, mungkin memang nggak bisa mengubah banyak ya. Mungkin memang match terakhir melawan Singapura itu nggak ngubah banyak lah. Tapi gue tetap minta teman-teman tetap hargai lah perjuangan mereka. Betul. Latihan mereka yang panjang. Banyak banget yang udah mereka lalui teman-teman. Jadi tetap harus di respect ya. Dan ya kalau masih ada yang caper-caper boleh ditiban dengan komentar-komentar positif kalian. Dengan hashtagnya juga masih bisa. Dengan hashtag Tim Indonesia karena kita bangga. Tim Indonesia. Yes, walaupun ya it is what it is ya. Yap. Pastinya namanya kompetisi, akan ada yang menang, akan ada yang kalah. Tapi kita bakal bahas dulu sedikit dari item build-nya. Oke, kita kembali reset teman-teman. Kita akan coba membedah apa yang terjadi dari game yang cukup lama sebetulnya. 17 menit, 35 detik. Indonesia telah berjuang mati-matian. Dari segi item mungkin ke arah mid lane-nya teman-teman bisa melihat di mana Gilang, Clock of Destiny, Genesis One dan adanya Lightning Trenchian. Sementara untuk dari Myanmar sendiri, kita tahu Valentina yang lebih fat, lebih tajir. Clock of Destiny, Lightning Trenchian, Divine Glaive dan Holy Crystal. Nge-skip ke arah Enchanted Talisman adalah jawaban untuk burst damage yang memang diperlukan oleh Myanmar. Sementara di bagian depannya juga kuat banget. Frontlanernya ada Kufra, ada Martis, dan juga ada Arlott yang rata-rata pakai item tank. Sehingga kita tahu dari frontlanernya ada 3 yang gak bisa di meltdown secara cepat. Dan kita pindah ke bagian Indonesia di mana Marksman dari Jabran udah full item. Udah punya penetrasi yang mengerikan banget, Hunter Strike dan Malefic Roar. Wind of Nature juga respect item sudah dibuild. Huskclaw juga untuk sustain sudah jadi. Namun sayangnya memang damage-nya bukan hanya dari physical. Ada true damage dari karinya. Ditambah ada Valentina dengan burst damage magic-nya. Itu yang tidak bisa ditahan. Dan cukup disayangkan dengan Albert atau Nelson juga yang udah full item. Ternyata masih bisa untuk ditahan oleh Myanmar. Oke, tapi kita akan melihat post game-nya juga. Memang damage taken dipegang oleh Rizky dengan 100.000 damage taken. Gold per menit, ZP yang memang begitu banyak juga memakan banyak lane, terus juga eliminasi, taret-taret yang memang udah dicicil juga. Naomi dengan inisiasi demi inisiasi yang memang kita lihat dari segi draft juga tadi di respect banget ya. Dan performa dengan Kufranya juga menciptakan berbagai macam momentum. Justin kita tahu dengan adanya Valentina tadi nggak ke pick off sama sekali, dengan positioning yang bagus, dengan pemilihan juga dari segi ultimate lawan yang dipilih ya. Dari tadi dia ngopinya ke arah raw wave terus loh. Ya, dia tahu burst damage yang lumayan penting juga. Ditambah yang kayak tadi, itemnya udah gue bilang dia nge-skip ke arah Enchanted Talisman. Dia bikin full damage burst dan itu benar-benar sakit banget. Bahkan Nelson pun, kita kan lihat item Nelson tadi kan full offense juga ya. Dia cukup teriak-teriak juga kena Valentina dari Justin. Dan itu untuk post match-nya teman-teman.
kalian bisa ngeliat juga team fight participation yang banyak banget dari kedua tim yang sudah berjuang. Pastinya sandbagnya ada di Rizky tadi yang Aul udah bilang. Frontliner satu-satunya bisa dibilang. Kenapa? Karena Rahmatnya ini mencari momen. Dia tipe yang bukan nahan badan di depan, dia bisa untuk masuk dan mengubah keadaan dengan satu momen. That's why sandbagnya ada di Rizky. MVP-nya jatuh kepada Justin Valentina, mid laner yang cukup handal. Dengan ya kita tahu tidak tumbang sama sekali. Ini bukan menjadi hal yang mudah bagi mid laner yang berhadapan dengan Kadita. Dengan spell flickernya dia bisa di pick off sebetulnya. Dengan Petrify yang dimiliki oleh Kadita lawannya dari Gilang tadi. Tapi ternyata dengan positioning yang bagus banget, no death untuk Justin. Dan akhirnya sangat layak keluar menjadi MVP. Yap, tanpa terpick off. Dengan ya dia juga follow up ya dari Naomi-nya tadi. Mereka jalan bareng terus juga. Dan nyari target yang optimal juga pastinya. Dan membuat dari Myanmar untuk saat ini unggul atas Indonesia. Yang kita tahu ini adalah rapor merah sejauh ini sepanjang SEA Games ya. Berarti kan kita sudah SEA Games dari 2 periode sebelumnya. Betul. Itu kita selalu grand final. Silver ya. Silver, walaupun memang masih belum bisa dapetin gold medal ya, tapi mereka udah di silver. Tapi sekarang mereka harus berhenti ya. Iya, karena memang udah merah banget sih. Dan gue tetap minta dihargai sih untuk perjuangannya mereka. Kalau mungkin teman-teman nggak tahu, tapi latihannya mereka itu serius. Mereka ngebuang banyak waktu bersama keluarganya, itu nggak ada sama sekali teman-teman. Yes, dan yang pasti ya waktu mereka juga kan mepet ya. Apalagi kan semua player-player ini kan bermain di playoff kan. Betul, tapi ya kita akan melihat dulu dari highlight. Sebenarnya mungkin ada beberapa poin juga yang kalian tadi miss. Dan kita akan coba untuk flashback di mana first blood-nya terbuka untuk Myanmar. Di mana tadi Ruby Dede yang bisa dapetin first blood. Sementara untuk fight yang beberapa kali di awal mungkin terbilang masih setara ya. Karena memang perbedaan goldnya juga belum terlalu signifikan. Namun kita pindah ke arah mid game di mana Lord pertama sudah muncul. Setup yang bagus sempat dilakukan oleh Indonesia. Lihat, 5 orang yang kena minion Fury-nya. Dihentakan ketiga yang akhirnya membuat ke knock up 5 target. So follow up damage yang ada di waktu yang bersamaan juga akhirnya bisa menyelesaikan fight barusan. Namun di Lord kedua ada sedikit miss yang terjadi di mana Rizky-nya dimakan duluan yang ada di depan dan satu bush bersamaan kedua tim dari Indonesia yang bisa langsung ditangkap oleh Naomi. Jabran yang langsung flick out untuk mencari posisi dan sempat untuk ngadu damage untuk adu hit juga. Tapi sayangnya ya karena kemenangan jumlah dari teman-teman Myanmar juga akhirnya masih bisa nih untuk nge-secure. Next, masih sama posisinya dari lokasinya juga masih sama dan mau nggak mau Rizky-nya harus ada di depan dan langsung dimakan. Di sisi lain Gilang yang udah langsung mencoba makan ke arah Ruby Dede. Ternyata damage-nya tidak cukup. Sehingga masih bisa survive juga dan nggak ada yang tumbang sama sekali dari Myanmar. Yang terakhir Gilang udah coba untuk defense juga. Tapi sayangnya memang nggak bisa. Wipe out terjadi dan Myanmar bisa mengungguli. Aku jujur sedih banget sih Lim. Kayak ya. Bukannya mereka gak berjuang, bukan mereka gak jago, bukan mereka gak mau menang teman-teman. Pasti mereka mau menang dan kita pun semua sebagai Sobat Mobile Legends pastinya yang mencintai komunitasnya menginginkan mereka menang dan juga mendapatkan hasil yang terbaik. Ya, makanya gue bilang ya gue cuma minta dihargai sih. Kayak mereka berjuang teman-teman, kayak yang gue bilang tadi latihannya mereka tuh ngelepas waktu keluarga, ngelepas waktu sama teman-temannya, mepet semuanya. Mereka nyatuin chemistry dari beberapa bendera berbeda, yaitu dari tim-tim lain, dijadiin satu dengan waktu yang begitu cepat. Mereka tampil di SEA Games, mereka bawa bendera kita teman-teman. Jadi yang gue minta tetap dihargai. Apapun yang terjadi, mereka berjuang. Dan gak mudah memang, bukan hal yang mudah bagi siapapun untuk menang di SEA Games kali ini. Semuanya ngincer gold medal. Dan semuanya pasti kasih yang terbaik, begitu pula Indonesia. Walaupun menurut gue ya sekarang belum rezeki aja sih. Ya respect kita harus tentunya ya kepada ketujuh atlet. Ya dan juga coach, manajemen dan coach, lainnya. Official dan staff jajaran Timnas Indonesia. Dan kita akan masih melanjutkan juga ya dari fase grupnya. Di mana Kamboja yang akan berhadapan dengan Singapura.
Dan ini juga masih bisa jadi penentuan ya. Kalau Betul. misalkan Singapura menang lawan Kamboja, masih ada kesempatan nggak buat Indonesia? Ya nanti kita akan lihat ya Iya. dari poinnya seperti apa. Tapi ya itu dia next match-nya berarti masih ada. Yes. Dan ya sabar buat teman-teman yang nunggu nanti kita akan kasih unjuk. Ya jadi stay tune terus di SEA Games ke-32.